Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Sulfi Purnamasari, dosen program studi pendidikan ekonomi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah ekonomi sumber daya manusia pada pertemuan kelima dengan topik permintaan tenaga kerja. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pengertian permintaan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja jangka pendek, permintaan tenaga kerja jangka panjang, dan pergeseran permintaan tenaga kerja. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bahwa suatu perusahaan akan berupaya mendapatkan keuntungan atau laba yang merupakan selisih antara pendapatan dikurangi dengan biaya, di mana biaya tersebut mencakup biaya modal dan tenaga kerja. Oleh sebab itu, perusahaan akan menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan agar dapat optimal. Fungsi produksi ditentukan oleh dua komponen, yaitu modal dan tenaga kerja. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan pada berbagai macam tingkat upah. Lalu bagaimana perusahaan menentukan permintaan tenaga kerja agar dapat memberikan keuntungan maksimal? Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini mengenai pengertian permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dapat diartikan juga sebagai kesempatan kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja yang dapat diisi oleh para pencari kerja. Artinya, ketika kesempatan kerja bertambah, maka lebih besar peluang bagi calon tenaga kerja untuk mengisi posisi-posisi yang ditawarkan oleh perusahaan. Permintaan tenaga kerja dan modal merupakan permintaan turunan. Ketika permintaan konsumen terhadap produk perusahaan meningkat, maka permintaan terhadap tenaga kerja dan modal juga akan meningkat karena perusahaan berproduksi berdasarkan permintaan konsumen. Kesempatan kerja dapat dibagi dua, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen memungkinkan orang untuk bekerja sampai pensiun atau tidak mampu lagi bekerja. Sedangkan kesempatan kerja temporer hanya memungkinkan orang untuk bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menunggu kesempatan kerja yang baru. Fungsi produksi adalah jumlah jam kerja yang dicurahkan oleh tenaga kerja dan modal. Fungsi produksi dikenal dengan output. Seperti yang sudah disinggung bahwa perusahaan akan berupaya untuk mendapatkan laba maksimal. Mari kita bahas mengenai permintaan tenaga kerja jangka pendek. Berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja dan modal dalam proses produksi, kita mengenal kurva isokuan seperti dalam gambar. Kurva tersebut menggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, yang dapat digunakan untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Marginal Physical Product atau MPP yang semakin menurun menggambarkan adanya diminishing return dalam proses produksi jangka pendek. Implikasinya, setelah menggunakan sejumlah tenaga kerja, perusahaan hanya akan bersedia menggunakan input tenaga kerja tambahan hanya jika upah yang diberikan kepada tenaga kerja tambahan tersebut lebih rendah dari tenaga kerja sebelumnya. Hal ini karena setelah sejumlah tenaga kerja digunakan, setiap unit tambahan tenaga kerja akan menghasilkan lebih sedikit output tambahan. Schedule Value Marginal Physical Product atau VMPP merupakan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja untuk menentukan harga maksimum yang akan diberikan perusahaan bagi berbagai jumlah tenaga kerja. Adapun keuntungan maksimum dicapai perusahaan
ketika MPPL dikali P sama dengan W. Berikutnya kita akan membahas mengenai permintaan tenaga kerja jangka panjang. Jangka panjang adalah suatu periode di mana perusahaan dapat melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap input-inputnya, baik modal maupun tenaga kerja. Silakan dicermati gambar kurva penyesuaian terhadap upah. Ketika terjadi peningkatan upah dari W1 ke W2, maka perusahaan akan mengurangi pemakaian tenaga kerja dari N1 ke N2 dan meningkatkan pemakaian modal dari K1 ke K2. Dalam jangka panjang perusahaan lebih fleksibel, sehingga permintaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan lebih responsif terhadap perubahan tingkat upah seperti terlihat pada kurva permintaan jangka panjang yang lebih datar dibandingkan jangka pendek. Setelah memahami dengan baik permintaan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang, akan muncul pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang dapat menambah atau mengurangi permintaan tenaga kerja atau bahasa lainnya menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kiri, berkurang, dan ke kanan, bertambah. Mari kita bahas berikut contohnya. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan permintaan agregat yang artinya akan menambah permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja sehingga kurva bergeser ke kanan. Kedua, peningkatan produktivitas memiliki konsekuensi jumlah output yang sama dihasilkan oleh tenaga kerja yang lebih sedikit sehingga permintaan terhadap tenaga kerja akan berkurang. Ketiga, perubahan cara berproduksi, di mana cara berproduksi yang lebih modern akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja yang menguasai teknologi dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berketerampilan rendah. Teman-teman semua, berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai permintaan tenaga kerja, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, permintaan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang merupakan kesempatan kerja yang tersedia bagi calon tenaga kerja. Yang kedua, dalam jangka panjang, perusahaan akan menyesuaikan input terhadap modal dan tenaga kerja berdasarkan perubahan tingkat upah yang berlaku. Ketiga, dalam jangka panjang, perubahan permintaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan akan lebih responsif terhadap tingkat upah dibandingkan jangka pendek. Keempat, beberapa faktor yang dapat menambah dan mengurangi permintaan tenaga kerja, diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan perubahan cara berproduksi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya si Dehan deh. Samperin ah. Han, ngapain kamu di sini? Adit, iya nih, aku mau daftar ulang PMB Unpam. Hah? Ini kan kampus hanya untuk orang biasa. Kok kamu mau sih daftar di sini? Kata siapa? Aku daftar di sini karena jadwal yang bisa menyesuaikan waktu pekerjaanku. Biaya kuliah juga terjangkau mulai dari 200.000 per bulan. Nah, aku juga mau daftar nih. Kebetulan di sini biaya kuliahnya juga murah kan. Tapi ngomong-ngomong, aku belum tahu nih mau ambil jurusan apa. Kamu sendiri tahu kan, sejak SMA aku pengen banget jadi guru dan wirausahawan terkenal. Oh, kalau itu aku tahu solusi terbaik buat kamu. Nah, kemarin aku ketemu sama banner ini. Sesuai nih sama passion yang kamu cari, Dit. Pas banget nih, pendidikan ekonomi. Yuk, kita sama-sama daftar ke PNB Unpam. Mari masa depan bersama Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Papua.